Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasari dengan NIM 2108160 dari kelas 1A PG PAUD. Nama saya Rani Maulidina dengan NIM 2108744 kelas 1A PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Rida Nur Halija dengan NIM 2102008 dari kelas 1A PG PAUD. Pada akhir-akhir ini, seringkali kita mendengar kata bullying. Bullying merupakan kata yang sedang ngetren pada saat ini. Bullying merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang membatasi dan juga memojokkan seseorang atau sekelompok orang. Di Indonesia terdapat banyak sekali kasus bullying, terutama pada anak sekolah. Bahkan pada zaman yang canggih ini, banyak sekali orang yang menyalahgunakan kecanggihan itu, di mana kecanggihan teknologi tidak digunakan dengan bijak, dan kecanggihan tersebut digunakan untuk membuli orang, yaitu dengan mengkritik kritikan pedas atau komentar pedas secara berkeroyok, hingga hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Bullying adalah perilaku intimidasi yang biasa dilakukan berulang untuk melukai seseorang, baik itu emosional maupun fisik. Padahal arti dari bullying tersendiri adalah perilaku agresif yang mengintimidasi dari individu maupun kelompok terhadap individu. Namun nyatanya hal tersebut tidak membuat seseorang menghindari dari tindakan bullying. Tetapi menurut bullying.co.uk, bullying adalah perilaku berulang yang dimaksudkan untuk melukai seseorang tertentu karena ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik. Contoh dari bullying yang dilakukan di lingkungan sekitar yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penindasan fisik. Penindasan fisik merupakan suatu tindak kejahatan yang ditujukan kepada fisik dari si target tersebut. Dalam penindasan ini, biasanya si pelaku lebih kuat daripada si target dari penindasan tersebut. Yang kedua yaitu pengucilan. Pengucilan ini tidak tertuju pada kekerasan fisik, namun lebih tertuju pada kekerasan mental, yang mana seringnya dilakukan pelaku dalam pengucilan ini menyebarluaskan berita bohong mengenai si target, sehingga hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan orang banyak terhadap si target. Yang ketiga yaitu penindasan seksual. Penindasan seksual ini dapat terjadi secara fisik maupun non-fisik, yang ditandai dengan jenis kelamin dan juga seksualitas yang ditujukan kepada target baik wanita maupun pria. Selain bullying yang dilakukan di lingkungan sekitar, ada pula bullying yang dilakukan di sosial media. Contohnya yaitu yang pertama, memposting ataupun membagikan foto bahkan video si target dengan tujuan untuk penghinaan terhadap target tersebut. Yang kedua yaitu membuat profil palsu dengan tujuan untuk mempermalukan seseorang di sosial media. Kemudian yang ketiga, menghina seseorang dalam pesan lalu membagikannya di sosial media. Sebab adanya bullying yaitu biasanya anak yang dibully mempunyai kekurangan fisik atau anak tersebut misalnya cengeng. Kedua yaitu bisa jadi orang yang membuli mempunyai dendam pribadi kepada orang yang dibully. Yang terakhir yaitu bisa jadi orang yang membuli itu merasa tersaingi oleh orang yang dibuli, atau orang yang dibuli itu anaknya pemalu atau pendiam. Terdapat beberapa efek atau dampak bullying yang bisa berbahaya untuk kesehatan mental seseorang, antara lain yaitu masalah psikologis, gangguan tidur, tidak bisa menyatu dengan orang-orang di sekitar, serta gangguan prestasi. Are not alone, we're going home, no pain will last forever.
Adapun cara untuk mengatasi bullying yang sering terjadi yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, menunjukkan sikap kuat, berani, dan juga selalu bahagia. Yang ketiga, yaitu dengan cara menunjukkan prestasi. Dan yang keempat, menjalin pertemanan yang baik dengan banyak orang.